Halo minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di Yasashi Gakko Channel. Video ini adalah video lanjutan dari video-video sebelumnya, yaitu masih seputar huruf bahasa Jepang. Kalau di video-video sebelumnya, kita sudah belajar huruf dasar, huruf dakwong dan handakwong, baik itu huruf hiragana maupun katakana. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai aturan penulisan huruf yang lainnya. Yang pertama yaitu ada fungsi huruf yayuyo. Huruf dasar yang diikuti dengan huruf yayuyo kecil maka bunyinya sedikit berubah. Dan huruf dasar yang bisa diikuti huruf yayuyo kecil ini ya hanya huruf yang berakhiran i. Jadi hanya urutan huruf i saja, kecuali huruf vokal. Di sini sudah saya buatkan daftar huruf yang bisa ditambahkan dengan yayuyo kecil. Ya, jadi semua huruf yang berakhiran i, ya, yang berada di urutan i, kecuali vokal i ya, itu bisa ditambahkan dengan huruf yayuyo kecil. Baik hiragana maupun katakana semuanya sama, jumlah hurufnya sama. Jenis huruf yang bisa ditambahkan yayuyo kecilnya juga sama, yaitu urutan huruf i. Kemudian untuk cara bacanya, di sini misalkan huruf ki yang ditambahkan ya, i-nya itu dibuang, kemudian diganti dengan ya. Jadi ketika huruf ki ini ditambahkan dengan ya kecil, bunyinya menjadi kya, bukan kiya, tapi kya, i-nya dihilangkan. Ya, lalu ada kyu, kyo, sha, shu, sho, cha, chu, cho, nya, nyu, nyo, hia, hiu, hio, mya, myu, myo, ria, riu, rio. Ada gya, gyu, gyo, ja, ju, jo, bia, biu, bio, pia, piu, pio. Ya, katakana juga sama. Kemudian saya buatkan juga contoh penulisannya. Yang pertama yaitu ada kata gyunyu. Ya, ini artinya susu sapi. Kemudian ada shacho, direktur ya, presiden direktur. Lalu ada jisho, kamus. Kemudian ada kyabetsu. Lalu chokoreto ya. Kyabetsu dan chokoreto ini contoh dari huruf katakana. Nah, itu yang pertama, fungsi huruf yayuyo kecil. Kemudian yang kedua yaitu ada aturan yang lainnya, yaitu aturan ketika kita akan menuliskan huruf konsonan rangkap ya, itu menggunakan huruf su kecil. Jadi fungsi huruf su kecil ini digunakan ketika kita akan menuliskan konsonan rangkap. Contohnya seperti kata kekong ya. Kekong itu artinya menikah. Lihat di sini huruf K ya, di sini ada dua, huruf K-nya rangkap, huruf konsonannya ada dua. Maka caranya kita tulis dulu huruf K-nya. Huruf K pada huruf hiragana seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan su kecil ya, su kecil. Jadi yang konsonan yang di depan ini yang rangkap, kan ini ada dua ya. Jadi yang K di tengah ini kan ada dua. K pertama di sini diganti oleh huruf su kecil. Kemudian baru kita lanjutkan ke huruf berikutnya, yaitu huruf ko. Ya, di sini ko lalu ada n. Jadi kekong, menikah. Kemudian contoh yang lain biar makin jelas.
Di sini ada zashi, artinya majalah. Lihat, pertama kita tulis huruf za dulu ya. Kemudian huruf konsonan rangkapnya kita ganti dengan huruf su kecil. Lalu diikuti huruf selanjutnya yaitu huruf shi. Ya, kita lihat lagi contoh yang lainnya, yaitu ada kite. Ya, jadi gimana penulisannya? Ki-nya dulu ditulis, lalu konsonan rangkap ini, ya, konsonan yang berdiri di awal kita gantikan dengan su kecil. Kemudian huruf berikutnya yaitu T, ya, kite, perangko. Lalu masih ada contoh yang lainnya pada huruf katakana, yaitu ada roboto. Ya, kita tulis dulu ro seperti apa, bo-nya juga, kemudian konsonan rangkap, konsonan yang tidak diikuti dengan huruf vokal ini kita gantikan dengan huruf se. Ya, ingat huruf su-nya ini ditulis lebih kecil atau setengah dari ukuran yang lainnya. Kemudian apakah ada contoh yang lain? Ada, yaitu kapu. Ya, huruf K, kemudian konsonan P di sini, ya, ini kita ganti dengan se kecil lalu diikuti dengan pu, kapu. Lalu ada misyong, ya, misyong. Nah, kebetulan kata misyong ini selain ada konsonan rangkap di sini, ada juga nih penulisannya yang dibarengi dengan huruf yok kecil. Ya, kita lihat yang pertama yaitu ada mi, kemudian konsonan rangkapnya diganti dengan su kecil, lalu syong. Sho ini ditulis dengan menggunakan huruf shi yang ditambahkan dengan yok kecil, kemudian en. Jadi jangan sampai tertukar ya. Jangan sampai su-nya ini diletakkan setelah menulis su kecilnya itu, jangan diletakkan setelah menulis konsonan yang dibarengi dengan huruf vokal. Jadi konsonan yang pertama dulu yang tidak dibarengi huruf vokal, yang dia tunggal sendiri, ya, itu yang diganti dengan su kecil. Kemudian awas jangan sampai tertukar lagi, soalnya banyak kasus yang salah tanggap. Saya kan jelaskan ketika menulis konsonan rangkap atau konsonan yang tidak ada pasangannya, yang tidak ada huruf vokalnya, gantikan dengan huruf su kecil. Tapi bukan berarti huruf en ini, ya, ini kan hurufnya tunggal nih, konsonan berdiri sendiri, tidak ada huruf vokalnya. Bukan berarti en ini juga digantikan dengan su kecil. Karena huruf en ini, ya, khusus konsonan en ini ada dalam huruf dasar. Oke, sudah mengerti ya sampai di sini? Nanti biar lebih jelasnya, biar lebih hafal, biar lebih mengerti, silahkan minasang bisa coba sendiri dengan menulis kosakata lainnya. Kemudian aturan penulisan yang ketiga yaitu ada cara penulisan vokal panjang. Nah, kalau tadi konsonan rangkap ditulis dengan huruf su kecil, kalau vokal rangkap, ya, vokal yang panjang berarti vokalnya rangkap dong ya. Nah, huruf vokal yang panjang itu untuk huruf hiragana dan katakana aturannya sedikit berbeda ya pada penulisan yang vokal panjang ini. Kalau yang lainnya, aturan penulisan huruf yang lainnya itu sebagian besar sama. Hanya pada penulisan vokal panjang saja yang sedikit berbeda. Yang pertama yaitu aturan vokal panjang pada huruf hiragana. Jadi vokal
ketika ada vokal panjang kita tulis dengan menggunakan huruf U atau I. Contohnya seperti kata di sini ada gakko, itu artinya sekolah. Di sini saya buatkan contohnya gakko artinya sekolah, kemudian romajinya ya, romaji itu tulisan alfabetnya, tulisan alfabet dari huruf hiragana ini yaitu seperti ini. Gakko ya, menggunakan U di belakang. Tapi untuk cara bacanya bukan gakko, tapi gakko. Ko-nya yang panjang, bukan gakko, bukan. Kemudian ada kino ya, artinya kemarin. Di sini romajinya atau alfabetnya kino u, tapi cara bacanya kino, bukan kino. Lalu ada kata sensei ya, artinya guru, romajinya sensei, tapi untuk pengucapannya bukan terucap jelas seperti sensei gitu, bukan ya. Yang benar itu pengucapannya sensei. Jadi E-nya itu panjang. Ya, tapi terkadang bukan terkadang lagi ya, rata-rata. Karena kita kan bukan sebagai orang Jepang, kita sebagai orang asing, orang Indonesia, kebanyakan termasuk saya juga ya, dulu tahunya oh itu dibacanya sensei, bukan sensei. Tapi ketika saya kuliah, saya dapat penjelasan dari dosen yang emang suaminya juga orang Jepang asli gitu ya. Jadi beliau benar-benar menegaskan ke cara bacanya itu harus benar gitu, seperti sensei, bukan terdengar jelas i-nya ya, tapi sensei gitu. Kemudian ada kata yasashi, artinya baik hati. Ini baik romaji ataupun cara bacanya sama ya, karena sama-sama i. Yasashi, i-nya panjang. Oke, itu aturan dalam huruf hiragana. Kemudian dalam huruf katakana, ketika vokal itu panjang, maka menggunakan tanda strip. Ya, misalkan di sini ada kata supido, ya. Supido, i-nya itu panjang, ditulis oleh strip. Kalau huruf hiragana ketika panjang ditulis dengan menggunakan huruf u, ya. Kemudian ada kata gemu, g-nya panjang ya, e-nya tulis dengan strip. Kemudian ada saka. Nah, di sini kata saka ini ada konsonan rangkap dan vokal rangkap. Konsonan rangkap ini ingat di aturan yang sebelumnya, yaitu diganti dengan huruf su kecil. Sedangkan vokal rangkapnya ya, vokal panjangnya ditulis dengan huruf dengan tanda strip. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir ada kata boru. Ya, O panjangnya ditulis dengan menggunakan tanda strip. Oke, itulah tadi beberapa aturan cara penulisan huruf dalam huruf hiragana maupun katakana. Sebagian besar aturannya sama, hanya di penulisan vokal panjang saja yang berbeda. Ingat ya, jangan tertukar. Kalau katakana penulisan vokal panjangnya ditulis dengan tanda strip, sedangkan hiragana dengan huruf U. Oke, untuk penjelasan mengenai seputar huruf bahasa Jepang sudah selesai sampai di sini. Jadi tinggal minasang hafalkan, minasang pelajari, kemudian praktekkan ya. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang pola kalimat, kanji, dan yang lainnya. Oke, ja, otsukare sama deshita.